Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya Deborah Saurina. Kali ini kita akan melanjutkan bab fungsi komposisi dan fungsi inverse, subbab komposisi dari 3 fungsi. Sebelumnya kita sudah belajar ya apa itu komposisi fungsi dan bagaimana komposisi dari 2 fungsi. Nah, kali ini kita masuk ke komposisi dari 3 fungsi. Misal f adalah fungsi yang memetakan anggota A ke B, dan G adalah fungsi yang memetakan anggota B ke C, dan H adalah fungsi yang memetakan C ke D, maka terdapat komposisi dari 3 fungsi, yaitu H komposisi G komposisi F. Gini ya, kalau kita lihat F memetakan A ke B, atau bisa juga ditulis F memetakan X ke Y, atau Y sama dengan Fx. Kemudian G memetakan B ke C, atau G memetakan Y ke Z, atau Z sama dengan GY. Karena Y adalah Fx, maka bisa kita tulis juga sebagai GFX. H memetakan C ke D, atau H memetakan Z ke W, atau bisa juga ditulis W sama dengan HZ, di mana kita punya Z itu adalah GFX, maka kita punya HGFX, atau yang kita sebut H komposisi G komposisi Fx. Ini ya. Contoh, misal fungsi f, g, dan h masing-masing memetakan r ke r, dengan r adalah himpunan bilangan real, jika fx sama dengan 2x min 1, gx sama dengan x kuadrat plus 1, dan hx sama dengan 1 per x plus 2, tentukanlah yang pertama, h komposisi g komposisi fx, dan yang kedua, h komposisi g komposisi f2. Oke, kita fokus ke pertanyaan yang pertama. H komposisi G komposisi Fx ini bisa dicari dengan dua cara. Pertama, kita mencari komposisi H dan G dulu, atau kita cari komposisi G dan F dulu. Oke, saya akan menggunakan cara yang pertama dulu ya. H komposisi G komposisi Fx. Oke, saya akan mencari komposisi H dan G dulu, gini ya. H komposisi Gx, maka bisa ditulis sebagai H, Gx. Perhatikan, fungsi yang di luar adalah Hx dan yang di dalam adalah Gx. Fungsi H-nya ini ya, jadi kita ganti 1 per Gx ditambah 2. Nah, kita punya fungsi G-nya adalah X kuadrat tambah 1. Jadi kita punya 1 per X kuadrat tambah 1 ditambah 2. Ini bisa kita samakan penyebutnya ya. Jadi X kuadrat tambah 1. Ini jadi 1 ditambah 2 kali X kuadrat tambah 1. Nah, kalau disederhanakan, 1 tambah 2X kuadrat tambah 2 per X kuadrat tambah 1. Jadinya 2X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat ditambah 1. Nah, komposisi dari H dan G ini saya misalkan dengan fungsi Z. Gini ya. Jadinya ZX. Berarti yang ini udah saya kerjain. Sekarang tinggal kita komposisikan Z dengan F. Karena H bundaran G tadi di depan, maka Z-nya kita taruh depan juga ya. Jadi sekarang kita punya Z bundaran Fx. Atau bisa ditulis juga dengan Z dalam kurung Fx. Nah, kita punya fungsi Z-nya tadi adalah 2X kuadrat tambah 3 per X kuadrat tambah 1. X-nya kita ganti dengan Fx. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi Fx-nya apa? Fungsi Fx-nya adalah 2x min 1. Maka kita punya sekarang 2 dalam kurung 2x min 1 kuadrat ditambah 3 per 2x min 1 kuadrat ditambah 1. Nah, 2x min 1 kuadratnya kita kerjakan dengan cara perkalian aljabar.
Maka kita punya 2 dalam kurung 4x kuadrat min 4x tambah 1 ditambah 3 per 4x kuadrat min 4x tambah 1 ditambah 1. Ini kita kalikan pelangi jadi apa? 8x kuadrat min 8x tambah 2 tambah 3 per 4x kuadrat min 4x tambah 1 tambah 1, 2. Gini ya. Kalau kita sederhanakan, jadi 8x kuadrat min 8x tambah 5 per 4x kuadrat min 4x tambah 2. Selesai. Ini pakai cara yang pertama. Sekarang, coba kita pakai cara yang kedua. H komposisi G komposisi F, saya akan kerjakan yang belakang dulu. G komposisi Fx, gini ya. G komposisi Fx bisa ditulis sebagai G dalam kurung Fx. Fungsi yang di luarnya adalah G, yang di dalam adalah Fx. G-nya x kuadrat plus 1, maka x-nya kita ganti. Jadi Fx kuadrat ditambah 1. Sekarang kita punya fungsi fx-nya apa? 2x min 1. Jadi kita punya 2x min 1 kuadrat ditambah 1. Ini pakai perkalian aljabar, kita punya 4x kuadrat min 4x ditambah 1 ditambah 1. Gini ya. Jadi 4x kuadrat min 4x ditambah 2. Nah, fungsi G dan F ini saya misalkan dengan Z. Jadi segini, saya punya ZX. Sekarang kita komposisikan H dengan Z. Karena H tadi posisinya di depan, maka di sini pun tetap di depan. Nah, sekarang kita ganti H komposisi ZX. Atau bisa ditulis dengan H dalam kurung ZX. Fungsi H-nya adalah 1 per X tambah 2. Maka kita ganti 1 per ZX tambah 2. Gini ya. Kita punya ZX-nya 4x kuadrat min 4x plus 2. Kita ganti. 4x kuadrat min 4x tambah 2. Tambah 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita samakan penyebutnya ya. Bawahnya jadi 4x kuadrat min 4x tambah 2. Atasnya jadi 1 tambah 2 kali 4x kuadrat min 4x tambah 2. Jadi kita punya 1 ditambah 8x kuadrat min 8x ditambah 4 per 4x kuadrat min 4x tambah 2. Sama dengan 8x kuadrat min 8x ditambah 5 per 4x kuadrat min 4x ditambah 2. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan, ini hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi, gitu. Jadi, kalian bisa ngerjain dengan H komposisi G dulu, ataupun G komposisi F dulu, gitu. Yang penting posisinya jangan sampai tertukar. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah H komposisi G komposisi F 2. Nah, tadi kan di pertanyaan 1 kita sudah dapat ya, komposisi dari H, G, dan F adalah 8x kuadrat min 8x plus 5 per 4x kuadrat min 4x plus 2. Nah, jika ditanya H komposisi G komposisi F 2, maka tinggal kita substitusikan 2 ke dalam persamaan tersebut. Jadinya 8 dikali 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 ditambah 5 per 4 dikali 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 2. Oke, 2 kuadrat 4. 4 kali 8, 32. Dikurang 8 kali 2, 16. Ditambah 5 per 2 kuadrat 4. 4 kali 4, 16. Dikurang 4 kali 2, 8 tambah 2. Oke, 32 dikurang 16, 16. 16 ditambah 5, 21 per 16 dikurang 8, 8. 8 tambah 2 adalah 10. Maka jawabannya adalah 21 per
10. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran, jadi 2, 1/10. Gitu, paham ya? Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.